Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin mengulas sedikit, berbagi sedikit tentang ada hujah atau pertanyaan dari saudara-saudara kita tentang sebuah surat Al-Quran, ayat Al-Quran, tepatnya surat An-Nur ayat 31. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit isi apa sih isi surat tersebut, ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tersebut bunyi, wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihim ولا يبدين زينتهن إلا ليولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنيه وانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهم بالتابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم tuflihun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka, dan atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memegulkan kakinya agar ketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah, ini kadang ayat ini kadang disalahartikan oleh mungkin yang saudara-saudara kita non muslim yang kurang paham dengan Al-Quran. Padahal ayat ini sudah jelas sekali Allah tegaskan di sini dalam satu ayat ini Allah menegaskan ada empat hal. Yang pertama, sebenarnya yang intinya itu 3 hal. Yang pertama pandangan tentang wanita ya. Yang pertama pandangan, yang kedua kemaluan, kemudian yang ketiga itu aurat atau perhiasan. Keempatnya ditambahkan dengan dada dalam ayat ini ya. Yaitu yang pertama Allah menyampaikan
sampaikanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Artinya menahan pandangannya. Jadi di sini mungkin ada di jangan matanya ketika berhadapan dengan orang lawan bukan muhrim itu menundukkan, lebih baik menunduk daripada memandang wajah orang atau lelaki yang bukan mahramnya, seperti itu ya. Karena dari pandangan mata itu kadang juga bisa menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan bersama, mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, kemaluannya itu sudah jelas seperti apa, mungkin yang kita sama-sama tahu apa sih perintah Allah supaya para wanita itu tuh menjaga kemaluannya. Kemudian yang ketiga, di sini Allah menyatakan bahwa dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Ini perhiasan itu juga bisa diartikan sebagai aurat. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang perhiasan, ya mungkin saja bisa juga dimaksudkan tempat-tempat kita meletakkan perhiasan bagi wanita. Seperti ini yang berhubungan dengan aurat ya. Perhiasan ini biasa diartikan yang aurat. Nah, seperti telinga. Biasa kan kita wanita kan menaruh perhiasan itu di telinga. Kemudian di leher, kalung. Kalau telinga dari anting-anting. Kemudian di leher itu kalung. Kemudian ada di tangan, di gelang. Itu. Kemudian ada cincin. Nah, tapi cincin ini itu yang biasa ditampakkan. Kalau Allah di sini yang biasa nampak, karena aurat bagi wanita itu kan di luar cuman yang tidak termasuk aurat yang cuman wajah sama telapak tangan. Nah, jadi kalau telapak tangan kan cincin itu yang mungkin di sini yang biasa tampak. Kemudian lebih jauh lagi Allah menyampaikan bahwa yang bisa aurat, yang bisa atau perhiasan yang biasa dilihat itu seperti yang tadi disebutkan dalam ayat ini sudah jelas. An-Nur ayat 31 ini sudah jelas sekali siapa-siapa yang boleh melihat perhiasan wanita itu. Jadi perhiasan sini bukan termasuk kemaluan atau buat tidak ada ya, ini beda apa nama. Di sini dalam ayat ini digambarkan jelas itu beda. Kemaluan ya kemaluan, kalau buat dada ya dada. Itu sudah bedakan lagi perhiasannya. Nah, seperti yang Allah sampaikan itu, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak, yang misalnya seperti di tangan tadi cincinnya. Kemudian dan hendaklah mereka menutup kain kudung atau kerudung, tudung ya, ke dadanya. Nah, ke dadanya, dada juga beda, dia ditambahkan juga. Nah, setelah kita memakai baju, memakai busana, jangan lupa juga kain kerudung itu disampaikan ke bagian dada. Itu disampaikan, sudah jelas ini sudah. Ini tidak, sebenarnya dari ayat ini sih kita sudah paham sekali, tanpa dijelaskan juga sebenarnya kita sudah paham. Namun kadang saudara-saudara kita itu masih menyanggah juga tentang ayat ini. Seakan-akan di sini menyatakan bahwa yang tadi disebutkan itu seperti suami kita, kemudian ayah dari suami ayah kita, nah itu menampakkan itu aurat yang mungkin yang mereka pikirkan itu aurat itu seluruh tubuh. Jadi mohon maaf telanjang seperti itu kan, padahal kan bukan sebenarnya. Nah, lebih ditekankan juga oleh Allah di bagian akhirnya itu, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Nah, ini kan sudah jelas sekali bahwa yang dimaksudkan itu adalah jelang kaki. Kalau kita mau, nah itu kan jangan memukul kaki itu supaya jelang kaki itu yang tidak didengar oleh yang lain, orang lain. Nah, itu kan ada, kalau dulu pada zaman itu kan zaman jahiliyah itu kan ya orang berjoget nari-nari kan seperti itu memang. Makanya ini dijelaskan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman harus menjaga ini.
gitu. Karena jalan kaki juga, ini kaki juga betis ini kan sering ditaruh perhiasan ya, perhiasan. Jadi yang di sini yang boleh dilihat itu yang itu tadi perhiasannya itu, tempat-tempat memakai perhiasan seperti telinga, kemudian kalung di leher, kemudian gelang di tangan, kan tidak boleh sebenarnya. Untuk seorang muslim kan tidak boleh itu. Kemudian gelang kaki, betis kan tidak boleh, itu masih masuk aurat. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang kurang paham tentang masalah surat An-Nur ayat 31 ini bisa lebih paham. Jadi tidak lagi menganggap bahwa ternyata dalam Islam itu orang lain bisa melihat seenaknya terhadap perempuan ya. Bukan, ada tadi ada seorang debater, penebat di non muslim ya, mengatakan bahwa coba kamu baca ayat itu, di situ menyatakan bahwa orang keluargamu bisa melihat aurat istrimu. Ya memang boleh, tapi yang jangan berpikir bahwa aurat itu adalah kemaluan. Jangan seperti itu, kamu tidak bisa berpikir. Dalam ayat ini sudah jelas. Kemudian pertama itu pandangan, kemudian yang kedua itu kemaluan, yang ketiga itu aurat. Nah, aurat beda, jadi beda antara tiga ini beda. Kemudian dada itu kan dipisahkan lagi, lebih ditegaskan lagi oleh Allah untuk dada. Nah, sudah, walaupun kita sudah menutup semuanya, tapi diperintahkan juga untuk memberikan tudung juga ke dada. Nah, itu kan lebih ditegaskan lagi oleh Allah. Jadi beda, jangan kita samakan bahwa semua aurat itu ya semuanya, seluruhnya. Tidak ya, sudah sangat jelas sekali dalam ayat ini apa yang disampaikan oleh Allah dalam. Jadi kita tidak perlu untuk menjelaskan detail sih, sebenarnya tidak perlu, karena sudah jelas sekali ayat ini. Allah menjelaskan ini sudah sangat detail. Nah, tinggal banyak yang masih, saudara-saudara kita yang non muslim, banyak yang masih menganggap ayat ini sesuatu ayat yang tidak masuk akal. Nah, karena mungkin itu doktrin mereka atau pemahaman mereka itu sebatas cuma terbatas, atau mereka tidak membaca benar-benar ayat ini. Jadi membaca sepintas lalu mengartikan secara implisit tanpa melihat makna, atau tidak membahas poin per poin dari ayat ini. Karena ayat ini kan sudah jelas sekali. Saya bacakan sekali lagi biar lebih paham, biar kita sama-sama paham. Dan Allah ayat 31 ya, ini 57, lihat dari mana ini, ayat 42. Nah, ini dia. Ini ya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Pertama ya, menahan pandangannya, menunduk ya. Kalau ketemu dengan yang bukan muhrim, yang duduk lebih menunduk, jangan memandang, menahan, jangan memandang. Yang kedua, dan kemaluannya, sudah jelas, tidak perlu kita jelaskan itu. Kemudian yang ketiga, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Menampakkan perhiasan, di sini jelas sekali perhiasan. Bisa diartikan sebagai aurat, karena itu tadi tempat meletakkan perhiasan itu ya, itulah aurat wanita. Seperti telinga, kemudian di leher, kemudian di tangan, gelang, telinga tadi anting, di itu kalung, leher, kemudian di tangan itu gelang, kemudian gelang kaki juga. Nah, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Ditambah lagi oleh Allah,
setelah memakai jilbab itu, kemudian karena menutup kuping kan menutup aurat pakai gamis, tapi ditambahkan lagi oleh Allah, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya. Itu kan sudah ditambahkan lagi, lebih dijelaskan lagi oleh Allah. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Jangan hentak-hentak kaki agar nanti terdengar lagi perhiasan kaki, gelang kaki yang disembunyikan. Gelang kaki yang nah itu jangan. Jadinya ayatnya sudah sangat jelas sekali. Nah, cuman kenapa masih saja dipandang sebagai sesuatu yang tidak masuk akal? Mana mungkin sih ayah, suami, atau ipar atau adik siapa tadi itu, ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka, putra-putra suami mereka masih bisa melihat kemaluan? Kan bukan kemaluan, tapi perhiasan. Tempat-tempat tertentu menggunakan perhiasan, meletakkan perhiasan atau aurat. Nah, kalau bahasa kerennya ya aurat. Bukan yang ini bikinnya terlalu jauh ya, padahal ayat ini sudah sangat jelas sekali. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau kurang. Mari kita belajar lagi kalau kita masih kurang paham, dan jangan sungkan atau segan untuk bertanya, karena sesungguhnya kebenaran itu ada, tinggal bagaimana kita menemukannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.